saya ingin, mari kita berdoa. Tuhan, hamba meminta tolong karena tanpa urapan roh-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan pertolongan-Mu, kami dapat menyampaikan apa yang Engkau berikan kepada kami dan para pendengar dapat terima dengan dampak yang luar biasa. Dan kami mohon agar tiap hati kami hari ini meresponi firman-Mu. Tolonglah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nggak tahu situasi saudara, tetapi bagi saya ada lumayan banyak perintah Tuhan yang susah saya lakukan. Di antara yang paling susah terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ada slide. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, apakah saudara merasa seperti saya? Wow, ini tantangan besar. Di dalam segala hal. Nah, perhatikan, tidak dikatakan oleh karena segala hal. Ya. Jangan berpikir bahwa hal-hal yang jahat, yang negatif di dalam kehidupanmu, penyakit dan lain sebagainya, itulah yang harus saya syukuri. No, jangan. Tetapi di dalam keadaan, di dalam segala hal, kita dapat mencari sesuatu yang dapat kita syukuri. Jadi kita dapat hidup di dalam suasana ucapan syukur, hati yang bersyukur, apapun yang kita hadapi. Nah, saya sebenarnya sedang belajar hal ini. Tetapi tidak selalu berkemenangan. Kemarin saya di BCA, bank, dan harus dapat kartu ATM baru. Nah, saya tidak jauh dari rumah saya, bank ini. Jadi saya ke sana dan saya kenal Pak Satpam. Kemudian saya kasih salam, kemudian bertanya berapa banyak antrean sebelum saya dilayani. Hanya 2, Pak. Bagus sekali waktunya datang. Dan memang hanya 2 orang di dalamnya. Dan saya duduk dan karena sibuk sekali hari itu. 45 menit kemudian belum dilayani. Bagaimana sikap saya? Bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena saya harus menunggu lama di sini. No, kurang sabar. Apalagi kami orang barat, kurang sabar. Ya, come on, let's go. Jangan bertele-tele. Sudah lelet kalian. Come on, serve me. Ya. Tapi pada saat itu, saya ingat bahwa firman Tuhan yang akan saya bawa hari ini, firman ini. Jadi saya merasa munafik kalau tidak bersyukur. Jadi saya mulai bersyukur atas berkat-berkat yang muncul di dalam pikiranku. Banyak orang muda bertanya, Pak Ron, apa kehendak Tuhan bagi kehidupan saya? Coba lihat 1 Tesalonika 5:18. Itulah kehendak Tuhan. Jadi marilah kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Dan Tuhan dapat menolong kita. Dikatakan mengucap syukur adalah satu tindakan, kehendak kita, yaitu satu pilihan. Dulu saya merasa, munafik karena saya harus mengucap syukur, tetapi saya tidak punya feeling ucapan syukur. Saya tidak mau. But sebenarnya kita disuruh do gratitude. Jadi hendaklah kita melakukannya. Hendaklah kita berlimpah dengan ucapan syukur, kata firman Tuhan. Next slide. Kita disuruh melakukannya. Do it. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, kata Kolose pasal 2 ayat 7. Sebenarnya di dalam firman Tuhan banyak kali kita disuruh bersyukur kepada Tuhan.
Tetapi yang saya amati di dalam kehidupan saya dan banyak orang Kristen yang lain, inilah sesuatu yang sering kita lupakan. Sering kita abaikan. Padahal ini dapat menjadi lifestyle dan banyak perubahan terjadi di dalam diri kita bila mana kita mulai mengucap syukur. Satu contoh yang pasti saudara tahu dari firman Tuhan, terdapat di dalam Lukas pasal 17, ketika kata firman Tuhan, ketika Yesus pergi ke satu desa di perbatasan Samaria, dia ketemu 10 orang yang sakit kusta. Nah itu penyakit yang ngeri sekali dan dulu tidak ada obat untuk itu. Jadi orang yang dapat penyakit itu harus terisolir. Ingat masa COVID? Terisolir, ya, karantina. Mereka boleh bergaul dengan orang, tetapi hanya dengan orang yang punya penyakit yang sama. Jadi mereka sebagai rombongan atau grup biasanya tinggal bersama, tetapi tidak boleh bergaul dengan keluarganya. Bayangkanlah suami istri yang terpisah dari peraturan Lewi ini. Mereka tidak boleh mendekati orang lain sehingga ke-10 orang itu waktu melihat Yesus, mereka berdiri agak jauh kata firman Tuhan dan berseru kepada dia, Guru, Yesus, kasihanilah kami. Mereka sudah dengar bahwa dia melakukan mujizat. Jadi mereka berseru kepada dia dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ingat cerita itu? Apa dia langsung bilang sembuh di dalam nama Yesus atau di dalam namaku? No, dia memberi perintah yang sedikit aneh. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam sesuai dengan peraturan Lewi dulu, kitab Torah. Jadi mereka harus menunjukkan diri karena itulah seperti cap negatif COVID, ya. Jadi boleh masuk masyarakat lagi, nggak usah, sudah tahir, sudah sembuh. Well, dalam perjalanan menaati Yesus mereka disembuhkan. Kata firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan ke seorang imam. Nah, kita tidak tahu berapa jauhnya, mungkin 10 kilometer dari mereka. Kemudian apa terjadi? Kata firman Tuhan, ada seorang yang stop, yang sepertinya sadar, wah, yang pantas, saya kembali ke Sang Mesias dan bersyukur. Saya sembuh dan mau lihat keluargaku, mau bergabung dengan anak-anak saya dan masyarakat. Tetapi yang penting ialah kembali ke Sang Guru dan berterima kasih. Dan inilah yang dilakukannya. Next slide. Lalu waktu dia datang sujud bersyukur, Tuhan berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini sangat menarik. Karena iman di sini ialah ucapan syukur. Itulah satu tindakan iman waktu kita stop dan berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Dan ucapan syukur ialah sesuatu yang spesifik. Ya, Tuhan terima kasih oleh karena Engkau menyembuhkan aku dari penyakit yang ngeri ini. Dan kata firman Tuhan, next slide. Bahwa dia telah diselamatkan. Menyelamatkan adalah kata sozo. Nah mungkin saudara pernah mendengar kata Yunani ini dasar kata di situ. Sozo adalah kesembuhan total. Nah, itu termasuk secara rohani yaitu pengampunan dosa, yaitu kita yang diselamatkan oleh darah Yesus,
oleh kematian Yesus, oleh kuasa Yesus, kita disozolkan. Tetapi bukan saja rohani, secara emosional, jadi inner healing, sozo, yaitu kesembuhan fisik, sozo. Jadi lengkap itu, whole, bahasa Inggris, whole. Your faith has made you whole. Si orang Samaria ini, dari 10 orang, 1 dari 10 diselamatkan, disozokan dengan cara yang ke-9 yang lain belum. Walaupun mungkin mereka sembuh dari sakit kusta itu, mereka belum sozo. Dan demikianlah bagi kita. Kita yang belum belajar sebagai gaya hidup, stop dan mengingat berkat Tuhan, kemudian menghampiri Dia di dalam doa dan bilang, Tuhan terima kasih atas jawaban doa kami. Tuhan terima kasih atas anugerah. Walaupun saya sudah banyak dosa, Engkau sudah mengampuni aku. Tuhan terima kasih oleh karena apa yang Engkau sediakan. Engkau melihat kebutuhan kami. Dan seterusnya. Jadi secara spesifik kita mengucap syukur, kemudian kita menjadi sozo. Siapa mau di sini sozo? Amin. So, hari ini saya ingin berbicara mengenai caranya kita dapat menjadi sozo. Ada 5 cara, nah pasti ada lebih, tapi 5 yang saya alami. Nah, kira-kira 16 tahun yang lalu, Tuhan bekerja di dalam hati saya sedemikian rupa, bahwa saya mulai berdoa, Tuhan, I want to become your most thankful son. Saya mau menjadi anak-Mu yang rajin dan setia bersyukur atas segala berkat. Nah, inilah keputusan yang saya ambil. Apa langsung berhasil? No. Tetapi ada proses di mana saya menjadi lebih rajin, lebih terfokus. Dengan sengaja saya mulai mengambil keputusan, aku akan bersyukur. Dalam segala hal, tiap hari. Dan Tuhan mulai mengubah saya. Nah, prosesnya masih berjalan, belum sempurna. Tapi apa yang kami alami nyata di sini. Yang pertama, kita dapat dibebaskan dari victim mentality. Kalian tahu victim mentality? Mentalitas pola pikir seorang korban. Oh, kasihanilah aku. Kehidupan saya begitu berat. Banyak pencobaan. Apakah kalian kenal orang seperti punya victim mentality? Apakah saudara adalah orang yang mempunyai victim mentality? Jadi itulah kita, itu terserah kita. Fokus kita dapat terarah ke hal-hal yang susah, pencobaan. Wow, tidak fair kehidupan saya. Orang lain diberkati, saya tidak diberkati. Itu victim mentality. Tapi waktu kita mulai mengingat berkat Tuhan hari demi hari, kita mulai fokusnya kepada, wow, kekayaan yang saya alami di dalam Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Saya luar biasa diberkati. Jujur, kira-kira 16 tahun yang lalu di dalam jurnal doa saya, tiap hari saya mulai dengan mengingat berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan saya hari sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Semua halaman, kebanyakan yang tertulis di sini ialah berkat Tuhan dari hari kemudian atau hari sebelumnya. Ada kalanya ada 20 hal atau 30 hal. Kenapa? Kebaikan hati Tuhan. Bukan karena saya layak. Tapi waktu saya merenungkannya, berubah hati saya. Sehingga saya mulai yakin bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya diberkati. Dan next slide. Semakin rajin saya mengucap syukur, semakin sadar akan berkat Tuhan di dalam kehidupanku. Satu siklus. Jadi
sepertinya bertambah. Tetapi yang sebenarnya saya dulu tidak sadar. Sekarang makin sadar. Wow, berkat Tuhan tiap hari berlimpah-limpah kalau saya mulai peka terhadap itu. Dan mulai membuka mata. Wow, hal kecil pun, hal besar, banyak hal yang Tuhan lakukan. Dan seolah-olah Tuhan bertambah lebih besar padahal dia sama. Saya yang berubah. Get it? Paham? Tidak paham. Bingung? Bosan? Sudah bosan? Belum? Oke, tunggu dulu. Mungkin bosan sebentar lagi. Yang kedua, cara kita melakukan syukur dapat membuat kita sozo. Ketika mengingat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, kasih sayang, affection kepada Tuhan bertumbuh. Otomatis. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Dia seperti Bapa yang sangat memperhatikan anaknya. Walaupun anak ini agak nakal, dia terus menunjukkan kasihnya, mengekspresikan kasihnya, sehingga hasilnya ialah seperti jatuh cinta kepada dia. Wow, makin cinta dia, makin gampang menyembah Tuhan, makin gampang menyadari, wow, I'm the object of His compassion. Saya objek belas kasihan dia. Luar biasa. So, next slide. Setiap pemberian yang baik datang dari atas. Dari atas maksudnya apa? Dari Dia. Diturunkan dari apa? Dari Bapa. Dari Bapa. Di dalam jurnal doa saya, dan ada puluhan, mungkin 50 jurnal doa seperti ini yang sudah saya isi selama 50 tahun. Dan di dalamnya hal-hal kecil seperti, wow, makanan yang istri saya siapkan kemarin luar biasa enak. Nah, maaf ya, saya lupa tadi. Istri saya tidak hadir hari ini karena dia di Malaysia sedang melayani tim misi yang terdiri dari 25 orang. Dia trainer, mentraining tim-tim misi di seluruh dunia. So, dia minta maaf tidak hadir. Setiap pemberian yang baik datang dari mana? Dari mana? Dari Dia. Kemudian pantas kita datang dan bilang, thank you Lord. Yang ketiga, satu cara kita melakukan syukur. Waktu kita semakin menyadari betapa banyak berkat-berkat Dia, kita makin apresiasi orang-orang lain. Kita makin sadar bahwa berkat Tuhan datang melalui orang. Melalui teman, melalui istri, melalui seorang yang melakukan sesuatu yang baik bagi saya atau saudara. Banyak alasan kami tinggal di Indonesia. Banyak alasan. Salah satu ialah umumnya orang Indonesia begitu baik hati. Dan betapa sering seorang yang belum saya kenal melakukan sesuatu untuk saya, untuk melayani saya, untuk membawa berkat. Dan saya kalau ingat esok harinya cek, berarti terima kasih Tuhan atas si Bapak Made yang melakukan ini dan itu untuk saya. Walaupun dia tidak kenal saya. Jadi begitulah kita dapat bertumbuh di dalam apresiasi kepada orang lain kalau kita mengingat kebaikan hati mereka dan bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada mereka. Dan saya sebenarnya kecenderungan itu bukan sifat saya untuk stop dan bilang, terima kasih. Sekarang sudah menjadi biasa. Kenapa? Karena disiplin rohani ini di dalam kehidupan kami. So, ucapan syukur kepada Dia dan kepada satu sama yang lain bertumbuh. Yang ketiga, yang keempat,
Apa yang terjadi kalau kita melakukan ucapan syukur? Sebentar. iPad saya. Yang keempat, kita lebih bebas, lebih merdeka dari rasa minder, iri, atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, bagi saya social media bukan saja berkat, itu kutuk. Dan satu kutuk dari social media ialah kita lihat Facebook atau ya apa saja yang saudara pakai dan dapat melihat kehidupan orang lain dengan wow, mereka lebih diberkati dari saya. Lebih happy, lebih makmur. Mereka bisa ke tempat-tempat yang jauh dan ada Instagram, selfie. Saya belum pernah ke sana. Kita dapat menjadi iri atau merasa minder kalau membandingkan diri dengan mereka. Sebenarnya orang yang mempunyai kehidupan ucapan syukur enggak pernah merasa itu. Enggak, saya sebenarnya enggak mau berkat mereka karena berkat saya melimpah. Sudah besar, sudah banyak. Mengapa saya mau tukar tempat dengan mereka? Atau menjadi seperti mereka. Saya bersyukur karena berkat yang saya alami. Paham? Mengerti saya? Jadi kita mulai lebih bebas dari kecenderungan manusia untuk comparison. Nggak usah. Karena berkat Tuhan yang kita alami dan kita sadari di dalam kehidupan kita. Yang berikut. Yang kelima, dari 5 cara. Waktu kita bersyukur, kita menyadari kehadiran Tuhan. Nah ini luar biasa. Ini yang kami alami tiap hari. Biasanya waktu saya bangun pagi, dan saya bangun lumayan pagi, kemudian harus ambil kopi. Nah Tuhan ada, tetapi saya tidak sadar bahwa Tuhan ada tanpa kafein sedikit. Ya, tanpa kopi dulu. Nah, sedang minum kopi, saya mulai membuat list. Berkat Tuhan kemarin. Berkat Tuhan yang saya ingat. Dan sering pakai setengah jam untuk ini. Setengah jam. Karena mulai sadar, wah saya lupa itu. Itu jawaban doa, saya lupa itu. Oh, saya lupa itu expression of love dari seorang anak saya atau cucu saya. Oh, saya lupa itu. Dan kemudian mengingat berkat Tuhan. Dan yang terjadi, saya menyadari, wow, Tuhan hadir di sini. The presence of God. Siapa menikmati kehadiran Tuhan? Ya, itu sebabnya kita berkumpul di sini. Dan menyembah Tuhan. Sama dengan penyembahan, ucapan syukur adalah caranya kita masuk hadiratnya. Mazmur 100 ayat 4. Ku masuki gerbangnya dengan itu dia. Kalau saudara bangun pagi dan bilang di mana Tuhan? Carilah gerbang syukur. Masuk di situ. Itulah tempatnya. Wah. Itu sebabnya saudara, saya mau mulai dengan ucapan syukur tiap hari. Dan mulai menyadari kehadiran Tuhan. Iman saya bertumbuh, sukacita saya bertumbuh. Rasa damai bertumbuh, semuanya bertumbuh kalau Tuhan hadir. Tetapi kita sadar akan kehadirannya melalui ucapan syukur. Nah, apakah Tuhan hadir kalau kita tidak bersyukur? Ya, dia ada. Tetapi kitalah tidak melihat dia. So, itu sebabnya saya menghimbau kepada saudara-saudara. Marilah kita dengan sengaja, dengan ketaatan, dengan langkah menuju ke proses ini, kita dapat menjadi sozo. Dan sama seperti 1 orang dari 10
Nah, rata-rata demikian. 90% orang Kristen belum belajar ini. Tetapi kita bisa belajar. Kita dapat berubah. Kita dapat berdoa, Tuhan tolonglah aku berubah. Dan memang itulah kita perlu pertolongan Tuhan. Tetapi terserah kita. Do you want to be a man or woman who gives thanks? Terserah kita. Kita bisa bilang, mau. Dan saya mulai. So, untuk mengakhiri pelayanan khotbah ini hari ini, kita akan berpraktek. Ceramah sudah saudara dengar, kita akan praktek sekarang. But sebelumnya, marilah kita kembali ke cerita tadi. No, marilah kita melakukan praktek, kemudian kita kembali ke cerita tadi. So, next slide. Sekarang saya minta saudara membuat daftar. Ini satu cara simple untuk menjadi orang yang bersyukur. Membuat daftar berkat Tuhan yang baru-baru ini. Bukan hanya besok, kemarin, tetapi minggu lalu, 2 minggu lalu, ya baru-baru. Oke, ayo bersama-sama. Kalau ada kertas pakai, kalau tidak pakai HP-mu. Oke, come on. We're gonna praktek dulu, 5 menit. 5 menit praktek ya saudara-saudara. Buat daftar. Berkat Tuhan. Nah, come on, next slide. Ya, next slide. Jadi inilah contohnya. Kindness dilakukan oleh orang lain. Tugas yang saudara selesaikan. Tugas yang tidak disukai. Sudah beres, sudah behind you. Doa yang dikabulkan. Email, WhatsApp. Phone call dari orang yang menguatkan saudara. Sesuatu yang saudara enjoy. Kunjungan seorang teman. What do we say in bahasa Indonesia? Rezeki. Wah, di luar dugaan ada berkat. Okay, buatlah. Saya kasih waktu 3 menit. Okay? Kalian sabar, mereka mau praktek dulu. 3 menit. Boleh bullet point, jangan menulis semua itu, tapi bullet point. Tuhan sambil mereka mengingat, tolonglah Roh Kudus, tolonglah menolong. Kami mengingat berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Hitung berkat-Mu satu-satu. Secara spesifik, Tuhan terima kasih atas kesempatan berenang di pantai. Wow, sangat bagus air kemarin. Tuhan terima kasih atas Massimo. Wah, masakan Italia yang enak sekali. Tuhan terima kasih atas kesempatan ini. Coba spesifik mungkin. Satu menit lagi. Apa saja yang saudara ingat berkat Tuhan. Mungkin kesehatan. Mungkin satu mujizat yang terjadi baru-baru. Oke. Saya biasanya mengambil banyak waktu untuk ini. Maaf begitu singkat, tetapi mereka sudah siap mengakhiri kebaktian. Tapi marilah kita berdiri bersama-sama sekarang untuk melakukan langkah kedua ini. Apa yang kita catat, Tuhan bisa baca. Apa yang kita catat dan ingat Tuhan bisa baca. Tetapi ada power, ada kuasa dengan membuka mulut dan bilang terima kasih Tuhan.
Sama seperti suamimu atau istrimu melakukan sesuatu yang baik dan saudara bilang, wow, I feel thankful. Saya merasa berterima kasih. Tetapi kalau tidak diekspresikan, sia-sia. Harus diekspresikan, dikatakan. So, marilah kita membayangkan bersama-sama bahwa kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita mau stop dan sama seperti orang Samaria itu kita mau kembali ke Tuhan dan bilang, Tuhan terima kasih. So marilah kita masing-masing membuka mulut, tidak usah berteriak tetapi dengan mulut bilang, Tuhan Yesus terima kasih atas. Kemudian bacalah daftarmu, bacalah apa yang saudara tulis. Okay? Ready? Kalian boleh ikut juga. Bersama-sama, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Thank you, Lord, for fun in the pool with the grandboys. Thank you for those that gathered at my house last night. Just the power of celebrating community. Thank you, Father, for each one who testified to your work in their life. Thank you, Lord. Thanks, Lord, for the good report from my wife at Terobosan and her pelayanan di Malaysia. Terobosan yang mujizat. Engkau bekerja, engkau berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak kau lakukan. Haleluya. Next slide. Silakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri 2 menit lagi. Ini contohnya jurnal saya. Oh, ini. Last slide. That's fine. Dalam cerita tadi, Lukas 17, waktu orang datang ke Bali, you can do the next slide. Yesus bertanya sesuatu yang cukup, bisa dikatakan cukup tajam. Dia bertanya, bukankah ke-10 orang tadi menjadi tahir? Di manakah yang lain? Apa yang kita pelajari? Tuhan Yesus memperhatikan tindakan ucapan syukur. Tuhan memperhatikan waktu kita lupa atau tidak menghargai atau menghormati Dia, sehingga kita tidak kembali dan bilang, thank you Lord. Dan yang terakhir, Tuhan dipermuliakan melalui itu. Tuhan dipermuliakan itu. Tindakan ucapan syukur adalah tindakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan layak. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Kita doa penutup sekarang atau setelah kalian bernyanyi? Sekarang. Oke. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kemudian terima berkat dari Tuhan. Tuhan, tanpa pertolonganku, Engkau kami tidak dapat melakukan hal ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau menghendaki agar kami menjadi orang yang rajin, yang mantap, yang setia, bersyukur atas segala berkat yang dapat kami ingat. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu di sini agar mereka menjadi orang yang penuh, yang berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, dan kami menyenangkan hati-Mu sama seperti orang Samaria ini, Tuhan. Tolonglah kami. Nah, jemaat Tuhan, terimalah berkat ini. Kami semua diberikan kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, pasti Dia mau supaya kita bertumbuh, dapat menjadi lebih seperti Dia, dapat menjadi orang sozo. Dan kiranya kita semua terima sozo yang Tuhan sediakan supaya kita whole.
baik secara rohani, secara emosional, dan secara fisik, secara jasmani. Dan kami terima sozo-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati.